Assalamualaikum Ibu Dila. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi. Rencana Ibu akan melakukan observasi ya? Ya. Jadi sebelum melakukan observasi di sini saya akan melakukan pra-observasi dulu untuk mengetahui apa yang Ibu Dila akan terapkan nanti di dalam kelas. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Dila. Mohon untuk dijawab ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan dalam kelas apa Ibu? Itu peserta didik dapat mengidentifikasi manusia purba yang menghuni Nusantara dan asal-usul mereka dari tiap masa, berburu dan mengumpulkan makanan. Oh ya, jadi tujuan pembelajaran itu yaitu mengidentifikasi manusia purba ya. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai pada saat proses pembelajaran yang seperti apa Ibu? Ada 3. Yang pertama yaitu mengingatkan keyakinan kelas yang kami sudah buat dalam proses pembelajaran pertama atau pertemuan pertama. Yang kedua yaitu melakukan ice breaking agar pembelajaran di dalam kelas lebih kondusif. Dan yang ketiga yaitu membagi para peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Itu 3 yang saya gunakan di dalam kelas. Oke, jadi dalam area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu mengingatkan keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua membuat ice breaking supaya mencarikan suasana yang kondusif dalam kelas. Kemudian yang ketiga membuat kelompok kecil. Selanjutnya strategi yang disiapkan seperti apa dalam proses pembelajaran nanti? Proses pembelajaran yang saya terapkan yaitu problem based learning atau dengan kata lain membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil, bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Selanjutnya setelah problem based learning ini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri terdiri dari 3 bagian, ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, kalau yang pertama itu proses membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran sejarah. Yang kedua yaitu konten, menyediakan media pembelajaran bisa berupa gambar, video, dan PowerPoint yang bisa ditampilkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu konten, membebaskan peserta didik untuk menjawab soal yang saya sudah berikan, bisa dalam bentuk video mereka jawab, bisa dalam bentuk tulisan mereka jawab juga, dan berbagai literatur lainnya yang mereka bisa kembangkan untuk menjawab soal yang saya sudah berikan. Wah, bagus sekali itu Ibu. Ternyata Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti yang diketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi menjadi 3, ada namanya diferensiasi konten, kemudian ada namanya diferensiasi proses, kemudian ada namanya diferensiasi produk. Mudah-mudahan semuanya nanti ini akan tercapai semaksimal mungkin ya. Sekarang kapan ini pelaksanaannya untuk diadakan observasi? Pelaksanaannya bisa kita laksanakan di hari Rabu, tepatnya di kelas 10 PKR. Jadi kita akan mengambil di fase E. Oh iya. Kemudian mata pelajaran apa yang akan Ibu bawakan? Mata pelajaran yang saya akan bawakan yaitu sejarah Indonesia. Oh iya. Demikian Ibu untuk praobservasi hari ini. Kita akan bertemu kembali nanti di observasinya nanti. Setelah itu ada pasca observasi ya. Ya Bu. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya untuk Ibu Dila. Insyaallah Bu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sakit Bu. Sakit apa? Tidak tahu Bu. Demam Bu. Demam. Ahmad Wahyu, Iya Bu. Alfian, Hadir Bu. Afram, Iya Bu. Bayu, Hadir Bu. Emil Prayudi, Hadir Bu. Ilma. Belum. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kita adakan ice breaking dengan cara kalau ibu bilang clap, tepuk tangan. Kalau bilang bu, tepuk meja. Jadi silakan fokus. Pembelajarannya belum. Oke. Oke, dengan apa? Fokus. 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Satu, saya ulang. 1, 2, 3. Clap. 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 Boom. Boom. Oke. Sekali lagi harus bersamaan. Harus bersamaan tangannya dengan teman-temannya yang lain. 1, 2, 3. Clap. 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 Boom. 1, 2, 3. Clap. Clap. Bersamaan. 1, 2, 3. Clap. Bersamaan. 1, 2, 3. Clap. 1, 2, 3. Clap. 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 Boom. Kalau suara saya merendah berarti kecil tepuknya. Kalau keras baru tinggi. 1, 2, 3. Boom. 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 Clap. 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 Boom. Boom. Clap. 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 Masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat pertemuan pertama? Ingat Bu. Apa? 1. Ada? Ngumpul tugas. Tepat? waktu. Yang kedua, Jangan lupa. masuk kelas tepat? Waktu. Yang ketiga, jangan bermain HP di dalam Kelas. kecuali diizinkan sama guru mata pelajaran. Selanjutnya, apa lagi? Apa lagi? Jangan di bulan kelas. Aktif. Dilarang di dalam kelas. Selanjutnya, kalau mau berbicara silakan mengangkat Tangan. Oke, jadi dipahami itu kesepakatan kelasnya. Kalau ada yang melanggar berarti Anda yang melanggar sendiri kesepakatan yang kalian buat. Oke. Nah, materi kali ini yang akan Ibu bahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi manusia purba yang menghuni Nusantara dan asal-usul mereka dan tiap masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Tahu manusia purba yang bagaimana modelnya? Bagaimana modelnya? Ada yang bilang kayak monyet. Yang lain? Apa? Nah, pertanyaan pemantiknya, apakah kalian pernah melihat secara Tidak. Nah, untuk itu kalian mempelajari bagaimana bentuknya itu manusia purba. Yang kedua, bagaimana caranya manusia purba mencari makanan. Dan yang ketiga, bagaimana cara komunikasi manusia Purba. Oke, yang kedua, bagaimana manusia purba mencari makanan dengan cara berburu.
Rusa. Kerbau. Bijak. Babi. Kuda. Oke. Ada banyak bisa hewan yang mereka buru untuk persediaan makan. Jadi paham apa yang dimaksud berburu dan hewan-hewan apa saja yang bisa manusia purba buru untuk persediaan makanan. Paham toh? Selanjutnya kita masuk di materi ini. Contoh jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat berbagai macam model mukanya. Ini ada yang botak, ada yang tebal, ada yang brewok, ini brewok. Ini adalah contoh manusia purba di Indonesia. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang mana di situ yang Homo sapiens? Homo sapiens belum ada di sini. Nah, Homo sapiens adalah termasuk manusia modern. Di sini baru ada Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo erectus. Ini kayak ini adalah Homo erectus. Kalau Homo Mojagensis nggak ada. Mojagensis. Homo Mojagensis. Selanjutnya kita masuk di materi corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia praaksara di Indonesia. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Nah, Paleolitik sendiri itu adalah zaman ini disebut zaman batu tua. Paleolitikum. Kenapa bisa disebut zaman batu tua? Karena pada saat itu batu yang digunakan masih sangat kasar, atau dengan kata lain tidak dibentuk modelnya, melainkan batu yang hanya bagaimana bentuknya batu itu mereka pakai untuk berburu atau mencari hewan. Itu disebut zaman batu tua atau Paleolitik. Selanjutnya, nah, dan tadi gambar-gambar manusia purba ini selanjutnya kita bahas tentang nama-nama manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum. Ada Homo erectus, ada Meganthropus, dan ada Pithecanthropus, dan nah ini ketiga-tiganya ditemukan oleh Dr. von Monispohl di tahun 1941. Nah, manusia ini, masa ini diperkirakan muncul sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nanti sudah cukup lama manusia purba ditemukan di Indonesia dan sampai sekarang sudah punah yang namanya manusia purba. Yang ada hanya manusia modern. Sepertikah kalian semua, seperti saya, seperti ibu? Atau ada yang di sini saudaranya manusia purba? Bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti minggu lalu saya sudah jelaskan gambaran sedikit yang pernah saya jelaskan minggu lalu, belum masuk di materi ini. Karena manusia purba, saya jawab, karena manusia purba hanya mengandalkan alam saja. Artinya karena bersifat berpindah-pindah. Contoh, kalau sudah habis persediaan di sungai, persediaan sumber daya alam, mereka berpindah lagi ke tempat yang satu yang banyak sumber daya alamnya yang mereka butuhkan. Contohnya kalau di laut banyak persediaan sumber daya alam, contoh ikan dan sebagainya, mereka pindah lagi ke sana sehingga mereka melakukan perkembangbiakan lagi dan melakukan kehidupan lagi, kehidupan yang baru. Berikutnya ke tempat yang lain lagi. Pasti begitu terus sampainya manusia purba punah dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan kehidupannya mereka. Oke, paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Karena setelah ini, dalam materi ini saya akan membagi kalian 5 kelompok, mengerjakan tugas 10 nomor yang kalian akan kerjakan secara kelompok. Silakan, ada yang ditanyakan? Sebelum saya bagi kelompok 5 kelompok. Ada 5 lembar.
berkomunikasi terhadap satu sama lainnya. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya manusia purba melakukan komunikasi antara manusia purba dengan manusia purba lainnya, yaitu dengan cara menggunakan bahasa isyarat sendiri, atau dengan kata lain, kalau tinggal di gua, mereka meninggalkan jejak atau menulis di gua tersebut untuk berkomunikasi. Atau dengan kata lain, kalau tidak bisa menggunakan menulis di gua, mereka menggunakan bahasa isyarat. Seperti orang hutan bicara. Pernah lihat orang hutan yang berbicara? Ada yang bisa mendengar? Seperti orang hutan manusia purba berbicara. Karena pada saat itu manusia purba belum mengenal yang namanya tulisan, yang namanya praaksara, belum mengenal yang namanya tulisan, sehingga mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan gerakan. Karena manusia juga menggunakan bahasa tubuh. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya bagi kelompok, kita mengerjakan kalimat yang harus kalian selesaikan, kalimat yang lupa, kalimat yang di tengahnya lupa, kalimat juga yang di akhir kalimatnya lupa, sehingga kalian harus melengkapi. Ini sudah lengkap dengan jawabannya. Silahkan kalian cocokkan. Misal nomor 1 cocok dengan tabel ke berapa? Tabel 1, tabel 2, tabel 3 sampai tabel ke 10. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan beri kelompok. Ahmad Wahyu,
dipahami gak? Gimana kau sini bukan? Berasal dari Afrika disebut teori Tulis tabel sudah lengkap dengan jawabannya di situ, tinggal kalian mencocokkan saja. Nomor 1 jawabannya di mana? Nomor 2 jawabannya kolom berapa? 1, 2, 3. Ini nomor 4 nomor. Bisa tabel 1 sama dengan misalnya kolom kelima jawabannya jangan tulis. Atau bisa kalian tulis nomor 1 jawabannya misalnya teori ini. Saya pernah menjelaskan semuanya ini yang ada di semuanya sudah tersedia di kolomnya, tinggal cocokkan tabelnya. Masih tulisan kalau sekitar Yang menyatakan bahwa bisa langsung diisi misalnya nomor 1 jawabannya tabel ke kalau tidak salah ada jawabannya yang sama. Teman-teman yang lihat beda Nusantara, beda Yunan, beda Nusantara. lebih rupanya tadi yang dijaga. Nampak memang. Soal itu Kalau tidak ada yang begini, kalau ini Thank
ada. Sopi. Deuteroga. Melayu. Jadi kalau ada nanti soal pilihan ganda, soal undecided. Jadi jawaban yang benar itu adalah Deuteroga. Melayu. Kalau bangsa Deuteroga Melayu masuk ke Nusantara sekitar 300 sampai 400 SM. Nah, apa itu SM? Sebelum Masehi. Oke, silahkan kelompok 1 duduk, dilanjutkan untuk kelompok 2 menjawab nomor 4 dan 5. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 Emil, Bayu, sama Lema. Nomor 4 dan 5. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan jawabannya, kelompoknya. Silakan dibacakan. Nomor 4 yang baca Bayu. Silakan nomor 4 bisa dijawab langsung. Saya baca teori yang menjelaskan. Menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara. Teori apa? Sudah jelas di situ. Teori. Teori besar. Kelompok lain. Selanjutnya nomor 5 dibacakan oleh Emil. Sisa 3 ekor dan tumbuhan dari zaman geologi lampau yang terawetkan dalam kerak bumi disebut fosil. Ada jawaban lain? Tidak ada. Berarti sudah benar. Artinya sisa-sisa atau jejak-jejak hewan atau jejak-jejak manusia purba itu disebut fosil. Oke, silakan turun untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Cara naik. Iya. 6 dan 7. Marvin baca. Silakan Marvin dibaca. Nomor 6. Silakan. Oleh siapa? Pon Polis. Kelompok lain? Kelompok 1 apa jawabannya? Apa jawabannya? Nomor 6. Oke. Pon Polis World atau KAR Pon Polis World. Karena ada kembar jawabannya, nanti kita sama-sama menjawab juga. Ternyata GHR Pon Polis World dan Pon Polis World itu sama orangnya. Hanya di depannya saya tidak tulis GHR. Sebenarnya itu sama GHR Pon Polis World. Selanjutnya nomor 7. Yang perempuan. Mas. Oke. Nomor 7. Silakan berdiri di depan. Silakan atas nama Saldi dibacakan jawabannya. Silakan baca soalnya. Teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan disebut teori of Yunan. Oke, jadi jawaban yang paling benar nomor 10 atau nomor terakhir itu adalah teori out of Yunan. Sudah jelas di situ mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal
tinggal kalian cari teori apa sih? Teori yang berkaitan dengan Yunan. Sudah jelas di situ ada di kolom ke-12 teori of Yunan. Sudah jelas jawabannya. Oke, silahkan kembali. Hampir semuanya sudah semua di kelompok. Iya Ibu. Oke, silahkan dikumpul kembali. Pekerjaan kelompoknya nanti saya nilai masing-masing kelompok dan masing-masing hidup-hidup. Oke, sebelum saya mengakhiri materi hari ini, saya persilahkan untuk satu orang menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Saya tunjuk karena tadi saya suruh bertanya hanya satu pertanyaan yang diajukan, berarti kalian sudah paham apa itu manusia purba, apa yang dimaksud berburu, bagaimana manusia purba hidup pada zaman praksara. Saya sudah jelaskan tadi sedetail mungkin. Jadi atas nama Levi, silahkan menjelaskan kesimpulan hari ini yang bisa kalian ambil, bisa kalian petik tentang materi corak kehidupan manusia purba zaman Paleolitikum, atau dengan kata lain zaman Batu. Silakan Levi berdiri di tempat duduknya menjelaskan kesimpulan hari ini. Dan untuk teman-temannya silakan didengarkan dan diperhatikan. Oke, silakan. Jadi pelajaran yang saya dapati hari ini yaitu bagaimana cara manusia purba untuk berkomunikasi dengan manusia purba lainnya, bagaimana cara bertahan hidupnya, bagaimana cara berkembang biaknya, dan apa-apa saja jenis-jenis manusia purba itu. Terus ada juga manusia purba yang tertua pun telah saya ketahui, yang mana yaitu jenis Homo wajakensis, dan juga manusia purba yang bisa disebut sebagai manusia purba yang pintar, yaitu manusia purba Homo sapiens. Nah, itu saja yang bisa saya dapatkan dari pelajaran hari ini. Assalamualaikum. Oke, beri tepuk tangan kepada Oke, sampai di sini pertemuan kali ini, dan terima kasih banyak untuk kalian semua atas perhatiannya selama kurang lebih 30 menit ke depan yang tadi. Oke, kurang dan lebih yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Ibu terkait dengan hasil observasi hari ini, jadi saya akan mengajak berbincang-bincang kepada Ibu bagaimana hasil observasi yang telah dilakukan. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan hasil observasi yang telah dilakukan kemarin. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah sedikit puas, namun ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan observasi dengan kehadiran supervisor di dalam kelas? Perasaan saya sedikit kaget dan sedikit deg-degan karena barusan saya diobservasi oleh supervisor langsung. Walaupun ada beberapa kekurangan nanti, yang jelasnya saya masih deg-degan dan kaget karena adanya supervisor di dalam kelas, karena biasanya peserta didik dan guru saja yang ada di dalam kelas. Jadi perasaan Ibu agak sedikit deg-degan ya dengan kehadiran supervisor di dalam. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan kembali proses yang dilakukan di dalam kelas kemarin?
Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas kemarin, yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, pembahasan dan penutup. Yang pertama itu di kegiatan pendahuluan melakukan yang namanya ice breaking, ya. Tapi sebelum melakukan ice breaking, ada yang namanya meyakinkan keyakinan kelas para peserta didik, yang dimana tujuannya agar peserta didik tidak semena-mena di dalam proses pembelajaran. Yang kedua yang saya sebutkan tadi yaitu melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana kelas agar pada saat proses pembelajaran suasana kelas tidak tegang, sehingga para peserta didik santai dan enjoy dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu membagi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 1 sampai 5 kelompok. Adapun selanjutnya proses pembelajaran yang saya lakukan adalah melakukan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini tujuannya untuk menggali lebih dalam materi yang akan saya bahas tentang yang akan saya bahas nantinya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Setelah itu, setelah pertanyaan pemantik, ada yang namanya asesmen awal. Yang asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang materi yang dibahas. Saja. Jadi di dalam kelas Ibu ada beberapa item yang Ibu lakukan, ya. Yang pertama yaitu mengingatkan keyakinan kelas agar kondisi sekarang lebih kondusif, kemudian memberikan ice breaking supaya mencairkan suasana, kemudian membentuk kelompok kecil untuk komunikasi di dalam kelas itu lebih terarah lagi. Selanjutnya memberikan pertanyaan pemantik supaya memberikan gambaran kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan, kemudian memberikan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian ini yang dilakukan ini sudah tergambar ketika saya mengadakan observasi di dalam kelas. Ini sudah terpenuhi semua. Selanjutnya, bagaimana dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan? Model pembelajaran yang saya terapkan ada pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah proses, yang kedua diferensiasi konten, dan yang terakhir diferensiasi produk. Ya, selain dari yang Ibu terapkan kemarin itu adalah problem basic learning, ya. Bagaimana menurut Ibu dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan? Apakah sudah terlaksana? Menurut saya sudah terlaksana dan sangat efektif karena mengingat para peserta didik mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, sehingga harus dibagi secara heterogen supaya semua baik yang kurang mampu dan mampu otaknya dalam proses pembelajaran itu digabung menjadi satu. Oke. Selanjutnya Ibu ini akan memberikan pertanyaan terkait dengan hambatan. Jadi hambatan apa yang Ibu temui dalam kegiatan pembelajaran? Hambatannya yang pertama yaitu kurangnya peserta didik bertanya pada saat saya mengajukan pertanyaan. Dengan kata lain, anak-anak kurang perhatian terhadap apa yang saya sampaikan pada proses pembelajaran, sehingga anak peserta didik canggung untuk bertanya. Selanjutnya persoalan waktu dalam proses pembelajaran yang sangat sedikit untuk dilakukan proses pembelajaran karena kurangnya waktu yang disediakan. Ya, kurangnya waktu yang disediakan itu kira-kira seperti apa, Ibu? Apakah berkaitan dengan pemasangan proyektor? Kalau permasalahan waktu, ya saya setuju sekali, karena pada saat saya melakukan proses pembelajaran, saya baru memasang yang namanya proyektor pada saat proses pembelajaran yang seharusnya saya lakukan. Mungkin sebaiknya saya harus memasang proyektor, menyediakan media pembelajaran dan laptop dan materi-materi lainnya itu sebelum proses pembelajaran masuk,
sekitar 10 sampai 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Iya, jadi di sini saya lihat ada dua hambatan ya yang Ibu temui ketika dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu terkait dengan siswanya yang masih kurang dalam bertanya. Kemudian yang kedua itu persoalan waktu, di mana Ibu ada tersita waktunya pada pembelajaran, pada jam pembelajaran yaitu dengan pemasangan proyektor. Selanjutnya Ibu, solusi apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang diperoleh? Solusinya yaitu dengan melibatkan secara aktif peserta didik untuk bertanya, melakukan yang namanya manajemen waktu untuk yang ada. Artinya kita harus menggunakan waktu sedemikian tepat untuk proses pembelajaran. Oke, selanjutnya Ibu, pertanyaan yang terakhir ini. Kapan Ibu memulai melakukan? Waktu yang saya mau lakukan yaitu secepat mungkin agar proses pembelajaran yang kemarin masih banyak yang kurang langsung saya eksekusi untuk menuju ke proses pembelajaran yang bagus. Ya, jadi ada dua hambatannya. Yang pertama yaitu tentang siswa yang kurang aktif, terus yang kedua yaitu manajemen waktu. Jadi Ibu akan memulainya yaitu minggu depan ya Bu, terkait dengan mata pelajaran pada hari berikutnya. Jadi untuk pasca observasi kali ini itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tujuannya yaitu bagaimana supaya pembelajaran yang kedepannya lebih baik lagi ya, dan bisa lebih meningkat lagi. Demikian Ibu untuk pasca observasinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.